Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Wabil khusus guru kita semua, Bapak Kiai Haji Mukhtar Kamal selaku pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, yang insyaallah mudah-mudahan dengan kemanfaatan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, insyaallah kita menjadi salah satu yang terikat dalam mata rantai akan sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah. Wabil khusus kepada kakanda kami tercinta Buya Hafid, ya insyaallah mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'arikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan, dari mulai pagi kita duduk bersama-sama memperingati qaul Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang insyaallah mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pandangan beliau, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke hadirat Allah disampaikan kepada beliau, sehingga kita dikenal sebagai hamba yang dekat dengan para alim ulama. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang kumpul di dari mulai pagi hari ini, kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat yang Allah telah berikan serta hidayah yang telah menunjuk kita duduk di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan. Tidaklah seseorang berkumpul di dalam acara salah satu haul seorang wali min awliyaillah, dan ini adalah rajanya para wali, kecuali mereka yang hadir adalah semua atas izin dari Allah. Mereka semua yang hadir karena keinginan sahibul haul agar kita semua mendapatkan payungan rahmat serta taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, teringat satu kisah. Barang siapa orang yang kenal dekat dengan para alim ulama pasti akan tertempel dengan kemuliaannya. Orang yang dekat dengan tukang ikan akan kedapatan amisnya. Orang dekat sama tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Betul? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di zamannya dahulu ada seorang anak, dan anak ini menjadi orang yang tua. Saat beliau kembali kepada Allah, beliau telah pulang ke hadapan Allah, telah meninggal dunia. Saat ditanya oleh malaikat, man rabbuka, gak tahu siapa jawabannya. Wa man nabiyuka, gak bisa jawab pertanyaan malaikat, karena ini orang bukan orang yang ahli ibadah, ini orang jauh dari alim ulama. Namun ada satu malaikat mengatakan, pernahkah engkau kumpul dengan para alim ulama? Tidak wahai malaikat Allah. Pernahkah kau mendengar tentang satu ulama? Tidak wahai Nabi, wahai malaikat Allah. Ini malaikat udah bingung, ini orang mau dikemanain, sedangkan orang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu teringat oleh beliau
Saya pernah saat waktu masih kanak-kanakan, saat saya sedang bermain dengan kawan-kawan, saya melihat ada gemuruh dari ujung barat sampai arah ke timur dengan gulungan debu yang sangat tebal. Saya bertanya kepada kawan saya, adakah ini badai pasir? Bukan. Tidakkah kau tahu ini adalah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah ingin menjalankan satu tugas, memberikan dakwah kepada makhluk-makhluk dan setiap hamba Allah. Namun di situ para malaikat mengatakan, sesungguhnya apa yang kau saksikan adalah debu, bukan orangnya. Debu, wahai malaikat, karena debu yang dipijak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan syafaat kepada orang ini sehingga dia diizinkan masuk ke dalam syurganya Allah. Apalagi kita yang hadir dalam tempat ini semata duduk mengingat kemuliaan dan keagungan Sahibul Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan kita setiap apa yang kita inginkan. Makanya kalau datang ke tempat seperti ini, doa minta yang baik-baik di hadapan Allah. Hajat kita minta yang baik-baik. Hadits Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang hamba berkumpul di tempat baik kecuali Allah tumpahkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup matanya memberikan setiap kebaikan kepada hamba-hambanya yang ingin berbuat baik. Dan Nabi SAW mengatakan di hadisnya, barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, maka orang tersebut wajib saat dimana Allah turunkan para malaikat beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nikmat yang mana yang kalian dustakan, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanda kita di hari ini cuma satu, keinginan Allah. Kita sebagai hamba yuk ibadah. Ulama kita udah dekat, sayang sama ulama udah ada. Kita ngelihat di depan mata kita ada guru-guru kita. Tidaklah mata seseorang akan selamat kecuali mata telah memandang para tuan-tuan guru. Ingat perkataan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Maka di hari ini kita diajarkan memperkenalkan kepada Sahibul Haul, kepada seorang wali min auliyaillah yang bersanad kepada Nabi SAW. Dan disinilah tidak menutup kemungkinan Allah tidak membutakan mata kita tatkala di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bu, senang datang ke tempat gini, senang bu? Bahagia enggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin bahagia? Gelo. Udah dibilangin orang yang namanya udah datang ke tempat gini dosa diampunin, tetap aja Habib-Habib lagi. Bu, I love you. Abah, perempuan itu ternyata demen disanjung ya bah. Bener ya bah? Perempuan begini jangan bah banting-banting aja. Kenapa? Sama laki pada bengis banget. Betul. Di sini galak-galak nggak sama suami? Masa lu ngebela diri aja? Perempuan di mana-mana sekarang mah galak, laki-laki sekarang nggak punya wewenang. Duit gaji diambil sama istri. Yang namanya suami nggak ada hak sama sekali. Setiap minta uang maunya gede, nggak ada kembali. Betul nggak? Siapa? Lu? Bu, sayangin suami ya. Ibu duduk di sini sekarang berkipas, suami di dalam rumah dalam banyak penuh keberkahan. Ibu duduk di sini nuntut ilmu, anak di rumah, anak yang dibawa alhamdulillah tidak menutup kemungkinan menjadi anak yang saleh-salehah. Enak bu ngumpul di tempat begini, enak nggak? Walaupun berkipas-kipas, betul nggak? Ibu percaya nggak keringat kita yang keluar di hari ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah? Jika Allah haruskan kita mati dan kita harus masuk ke dalam neraka, saya hakul yakin beliau, abah beserta semua dewan guru yang ada di tempat ini insya Allah akan menjadi saksi bahwa keringat ini pernah duduk di tempat yang baik. Keringat apabila yang kita telah masuk ke dalam neraka, keringat ini yang akan menembus dan bisa menghapuskan segala semua siksa dari api neraka. Alhamdulillah. Kayaknya kalau model ibu mah nggak ada ampunan. Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak bu? Ngimpi. Ibu kalau mau masuk surga deketin dulu siapa pemilik surga? Siapa? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, deketin dulu nabinya.
wasilah kita datang ke Sahibul Haul, mengingat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita kenal Sahibul Haul terus udah Syekh Abdul Qadir Jailani, nabinya nggak penting. Semuanya ini adalah mata rantai yang akan membawa sampai kepada rahmat Allah. Kita kenal ulama karena ulama adalah waratsatul anbiya, pewarisnya para nabi. Siapa ilmunya? Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tangan abah, sampai ke tangan guru kita. Ini adalah satu mata rantai ilmu yang akan terseret sampai ke dalam surganya Allah. Insya. Makanya kalau punya anak, buru-buru dimasukin pondok di Hidayatul Hikmah, dengerin apa yang pernah dikeluarkan ilmunya, insya Allah akan menjadi manfaat. Ini hari juga termasuk miladnya pondok pesantren ya, betul ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, orang yang kufur akan menerima setiap siksaan atau azab dari Allah. Saya mau tanya, ibu sering bersyukur apa sering kufur? Sering syukur apa kufur? Syukur apa disyukurin? Kadang ibu banyak nuntut nggak sama laki? Banyak nuntutnya. Saya mau tanya, ibu ini seorang istri apa debt collector? Yang namanya istri kalau udah banyak nuntut namanya kan debt collector. Kalau ibu mau baik, mau sehat, mau senang, dunia akhirat senang, taat sama suami, syukur. Yang kedua, deketin orang tua. Bib, orang tua saya nggak ada, sisa mertua deketin. Lu sama mertua sama musuhan banget. Perempuan sekarang sama mertua nggak ada yang berani deket-deket. Betul. Ya mau tanya ibu kalau tinggal di rumah mertua senang apa enggak? Betah apa enggak? Tuh kelihatan mukanya. Setiap manusia wajib bersyukur. Ada satu cerita di mana cerita ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kaki bengkak, Nabi salat tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan surat An-Nisa. 3 surat ini dibaca oleh Rasulullah, baru beliau ruku, dan rukunya tidak kurang lamanya sama sebagaimana dirinya. Dan saat beliau sujud tidak begitu sama dengan bagaimana dirinya, yang di situ semua penuh di dalam ketidaknyamanan orang yang melihat, tapi Rasulullah melihat nyaman. Lalu ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai berlama-lama salat ya Rasulullah, sampai kakimu bengkak, sampai merasa dalam keadaan aku melihat engkau dalam keadaan terus menerus menangis ya Rasulullah. Apa jawaban dari Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad sudah dititipin kunci, masih bersyukur kepada Allah. Tergantung sekarang bagaimana kita mau contohin Nabi apa enggak. Bagaimana Nabi yang udah pandai bersyukur, gimana tergantung dari kita. Hidup kita cuma satu. Apa tugas setiap hamba? Adalah beribadah kepada Allah. Selebihnya semua urusan Allah. Ibadah kita jalanin, doa kita panjatkan. Dikasih gak dikasih urusan Allah. Tugas kita apa? Ibadah. Kalau bukan karena ini, maka setiap ibadah kita akan tidak pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak punya keyakinan kehadapan Allah. Maka di hari ini Sahibul Haul, dari mulai pondok pesantren bikin tasyakurat, meyakinkan kita semua bahwasanya tidak akan sesuatu akan menjadi hamba yang bersyukur jika mereka tidak dekat dengan para alim ulama. Orang yang tidak akan dekat dari para alim ulama tidak akan mengenal siapa nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengenal nabinya pasti dia akan jauh dari rahmat Allah dan jauh dari surganya Allah. Na'udzubillahi min. Berarti perayaan kayak gini bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Ada yang tanya, Habib, lu ngapain sih sering-sering banget datang acara-acara haul? Emang doa orang yang udah mati, doa yang kita panjatin yang kepada yang mati emang nyampe? Saya jawab, oh lo mau tahu? Iya, ya udah lo mati dulu ntar gue doain. Ada lagi yang nanya, apa buktinya kalau doanya nyampe? Lah kita kan belum pada mati ya. Gimana cara ngebuktiinnya? Satu, dalilnya tatkala Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi ke Masjidil Aqsa, para anbiya dan rasul berkumpul, betul apa enggak? Benar apa enggak? Yakin apa enggak? Berarti kita semua punya iman. Allah kumpulkan para anbiya dan rasul menyambut kedatangan Nabi di Masjidil Aqsa. Berarti orang yang telah meninggal dunia ribuan tahun, ruhnya hidup atau enggak? Ruhnya akan tetap hidup, tidak akan pernah mati.
Saya bilang, kalau bapak nggak yakin dengan dalil ini, baik pak, bapak orang tuanya masih ada apa enggak? Orang tua saya udah nggak ada Habib. Baik, izin saya ngedoakan, nggak perlu Habib. Saya bilang, ya Allah, siksa orang tuanya di alam kubur. Ya Allah, jangan kau berikan henti dalam penyiksaan kepada orang tuanya. Ya Allah, masukkan ini orang tua ke dalam neraka. Ya Allah, hancurkan jasadnya dengan hempitan tanah. Ya Allah, apa jawabannya? Tak dulu Bib, kenapa doanya begitu jelek-jelek amat buat orang tua saya? Lah kata lu kagak nyampe. Ternyata dikasih doa nggak percaya, begitu dia didoain orang tuanya nggak terima. Kira-kira orang yang begitu munafik apa orang yang beriman? Munafik apa beriman? Mudah-mudahan kita dijauhin dari orang-orang munafik. Kita dekat ulama ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Alhamdulillah, kalau kebanyakan berkat Abah bisa bagi-bagi. Apalagi maulid kan marema. Kebayang tahu marema? Jadwal padat, merayap, kulkas pada rusak, engsel pada copot. Alhamdulillah, berkah nggak? Duduk di sini berkah nggak? Bentar lagi ada nasi keluar. Udah, nasi udah. Pantesan lu pada sehat, gua lapar ini. Tuh bisa kebayang, keluar berkah, makanan keluar, minuman. Yang sekarang di dalamnya duduk di sini ada silaturahmi apa enggak? Ada orang yang susah dicari, nih hari ada, kita ketemu. Yang ditagih utang susah, nih hari juga ada. Betul apa enggak? Syukur enggak sama Allah? Syukur. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi yang pertama Allah panjangkan umurnya. Belum, lo main amin aja. Ntar dulu. Emang mau panjang umur? Lu cepet-cepet banget lu. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Sabar dulu. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Giliran baik amin susah. Terserah lu mau amin mau kagak, bodo amat saya mah. Bib, saya punya tetangga rajin banget silaturahminya. Saking rajinnya tiap pagi ngopi di rumah, Bib. Bukan rajin, namanya pelit. Bib, itu silaturahmi, iya, tapi umurnya nggak panjang, Bib. 40 paeh. Gimana ceritanya, Bib? Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan, barang siapa orang yang dikatakan panjang umur tapi umurnya belum sampai panjang, maka yang dikatakan panjang umur bisa umurnya pendek tapi ibadahnya lebih dari umurnya terhitung. Ini panjang umur namanya nih. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi Allah luaskan rezekinya. Belum. Ini kalau udah urusan rezeki ngebut main gigi 5 aja lu. Saya mau tanya, emang doa kita begitu mulu? Minta rezeki banyak mau? Buat apa? Buat ibadah, terus? Buat umroh, terus? Buat haji, terus? Karena duitnya nggak ada, angan-angan baik. Duitnya duit ada, skincare lo kumpulin. Laki-laki duit banyak kawin deui. Betul nggak? Makanya hidup kita begini udah syukur aja. Kita jadi orang banyak duit emang enak, agak puyeng. Belum bayar utang, bayar cicilan, tidur sehari 4 jam. Coba kita lihat, alhamdulillah kita mah di karpet musola juga enak tidurnya. Orang kaya tidur mah mesti repot-repot, harus kasur 180 juta. Saya nggak kebayang kalau orang Cisoka, orang Cisoka disuruh tidur di kasur 180 juta 1 bulan kagak bangun. Kebayang enak banget. Saya Allahumma, nih pagi semua doanya kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung. Pae. Manfaat? Enggak. Mintanya apa? Orang yang pandai silaturahmi. Yang kedua, Allah luaskan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Senang nggak tuh doanya? Senang. Nah ini yang ketiga nih. Ini kadang doa ketiga, kadang kita terboga otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Maaf, ini Pak Lurah datang nggak ya? Biasanya ada ya. Di sini Bu Lurah mana? Ada. RT deh. Kira-kira kalau saya minta, saya mau jadi warganya RT sama RW di sini, kira-kira diizinin nggak ya? Tapi tiba-tiba saya butuh bikin KTP cepat karena saya mau punya paspor, saya harus berangkat umroh. Kira-kira dibantu apa kagak? Kira-kira bikin KTP cepat apa lama ya? Cepat apa lama? Yang lama orang karena bilang nggak punya orang dalam. Kalau saya kenal sama Bu Lurah, insya Allah 1 hari jadi KTP keluar, orang dalam saya punya. Nah lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lu punya kaca kagak?
Pernah ngaca? Pernah. Pernah ngaca? Pernah ngomong sama yang di kaca? Ini ntar pulang ketemu kaca ngomong sama yang di kaca, siap pantes tak masuk surga. Tanya tuh sama yang di kaca, maaf surga nggak gratis, surga capek, sholat 5 waktu capek, baca Quran capek, puasa capek, semua kehidupan yang tentang di dalam syariat capek, tapi hasilnya surganya Allah. Dan kita masuk surga bukan karena ibadah, bukan hasil ibadah kita, melainkan kita bisa masuk ke dalam surga. Ingat, doa ini diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, jika kalian ingin masuk ke dalam surga, maka mintalah, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, ya Allah, maka masukkan kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang dalam kita, Bu. Kita mau masuk surga, sebut nama Nabi, gampang masuk surganya karena kita punya orang dalam. Mudah-mudahan orang yang pandai di dalam silaturahmi yang ketiga, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, saya pengen lama-lama, tapi apa boleh buat waktu juga yang memisahkan kita. Jangan hal. Ini banyak itu, lihat penceraman sesatu. Banyak. Sabar, bagi-bagi, jangan ada yang bangun sampai acara ini benar-benar selesai. Ikutin acara ini, kenapa? Keberkahan itu biasanya di akhir, dan itu ada doa di akhirnya. Pokoknya yang pulang belum selesai pantatnya bisulan. Boleh nggak bah doa begitu, bah? Boleh ya, bah ya? Biarin aja. Pokoknya entar yang masih jomblo pulang duluan, gagal nikah. Biarin doanya nggak baik-baik, entar yang baik-baik buat sama abah. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi, mudah-mudahan Allah jaga kita dunia wal akhirah. Saya bilang tadi sama abah, bah, tahun besok bikin lagi, jangan diundang, yang penting ingatin Rifki datang lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, sehat afiat, dan doakan saya pribadi bulan Januari akan dioperasi kembali di bagian operasi yang kedua. Ada penyakit liver di saya, operasi kedua. Mudah-mudahan apabila operasi ini selesai, insya Allah Allah angkat penyakit saya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang di sini semua yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang kurang dalam rezeki Allah buka rezekinya. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan, Allah jaga mereka, Allah jaga Masjidil Aqsa. Buat orang-orang tuanya yang telah kehilangan anak-anaknya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anaknya yang akan dapat menjemput orang tuanya kelak di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang anak-anak ditinggalkan oleh orang tuanya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan semoga mereka menjadi anak yang saleh salehah. Dan kita juga minta kepada Allah buat Zionis Israel, Yahudi, Nasrani, mereka yang berkomplot telah menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, porak-porandakan mereka ya Rabb, cerai beraikan mereka ya Allah, hinakan mereka dunia wal akhirah. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kalisul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.